Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini ada sebuah pertanyaan yang harus saya jawab. Bagaimanakah hukum gitar dan alat-alat musik yang lain? Hukum gitar atau alat-alat musik itu dalam hukum fikih yang saya tahu itu di kitab Sulam Taufik itu memang disebutkan bahwasannya alat-alat musik seperti gitar, seruling, dan piano itu di situ diharamkan. Akan tetapi coba kita kaji dulu letak keharamannya di mana. Sekarang kita bongkar sebuah gitar. Gitar itu bahannya dari apa? Kayu. Haramkah kayu itu? Jawabannya tidak. Apakah senar kawatnya itu, senar gitarnya itu yang haram? Itu terbuat dari, ada yang dari plastik dan ada yang dari baja atau kawat baja. Apakah haram kawat itu? Jawabannya tidak. Terus, di mana sisi keharaman sebuah gitar itu? Nah, kalau dibongkar seperti ini akan ketemu apa dan bagaimana alasan ulama itu mengharamkan gitar. Sebagian ulama itu mengharamkan alat-alat musik, itu alasannya apa? Karena mayoritas orang-orang yang asik bermain gitar ini lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan dia untuk memetik gitar. Nah, dari sinilah bisa kita temukan titik keharaman gitar itu apa dan bagaimana. Ketika kita bersenandung, bernyanyi dengan gitar, seringkali seseorang itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi alasan kuat hukum syariat mengharamkan alat-alat musik. Itu masih memegang sebuah gitar, masih memetik sebuah gitar, sudah hatinya sudah lalai kepada Allah. Lalu bagaimana ketika dia memegang sebuah mobil mewah, uang yang banyak, istri yang cantik, dan lain sebagainya? Apakah tidak bertambah lupanya hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah sudut pandang syariat mengharamkan alat-alat musik dan lain sebagainya. Ketika hati seseorang itu bergelimang dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diekspresikan
melalui gitar, melalui syair, nyanyian. Saya kira itu juga sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diharamkan adalah lupanya hati dari mengingat Allah. Kenapa kok diharamkan lupa kepada Allah? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan menghadapkan hatinya selalu kepadaku. Itulah alasannya kenapa lupanya hati kepada Allah itu merupakan perbuatan yang diharamkan, karena Allah tidak menciptakan jin atau manusia untuk bermain gitar, enggak, untuk mengabdi dan menghadapkan hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk gitaris-gitaris kalau bisa, di samping kalian bermain gitar, ya hatimu jangan lupa siapa sebetulnya yang menggerakkan tangan kamu untuk memetik gitar. Sekiranya sudah bisa difahami, saudaraku. Jadi memang benar di dalam kitab Sulam Taufik gitar itu diharamkan. Akan tetapi titik keharaman itu sesungguhnya adalah hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bermain gitar, maka hatinya terbuai dengan kesenangan-kesenangan dunia yang akhirnya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak boleh bermain gitar? Boleh-boleh saja. Tapi dengan satu syarat, kamu harus ingat, kita harus ingat bahwasanya kita diciptakan Allah ke dunia ini untuk menghadapkan hati kita kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak masalah. Semua itu ayat-ayat Allah. Itu kita lihat sebuah nyanyian yang kita ekspresikan dari sisi hakikat, maka buah yang akan dihasilkan akan menambah keimanan, kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak sekali ya syair-syairnya Allah itu dilakukan yang sepertinya itu manusia yang menyanyi. Tapi pada hakikatnya manusia itu bukan siapa-siapa. Dia tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa pergerakan Allah itu sendiri. Tapi jangan difahami seperti ini. Main gitar aja daripada berjamaah di masjid. Jangan seperti itu, asalkan hati kita mengingat Allah, bermain gitar tidak ada masalah. Jangan seperti itu. Ya kita tetap kewajiban kita sebagai muslim, sholat kita jalankan, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Untuk mengisi luang waktu, kita pun main gitar dengan berzikir kepada Allah.
tidak ada masalah. Bahkan Robi al-Adawiyah itu lebih suka dimasukkan neraka asalkan Allah ridho daripada dimasukkan surga tetapi Allah tidak ridho. Bukan saya mengajak bermain gitar lalu jangan berjamaah di masjid, yo enggak. Berjamaahlah di masjid, sholatlah, tapi satu yang harus diingat, hatimu harus selalu mengingat Allah dalam keadaan sholat atau bermain gitar. Sekiranya bisa difahami saudaraku, jadi semua itu ayat-ayat Allah. Nah, contohnya sebuah lagu. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, terusnya lupa saya. Dunia ini adalah panggung sandiwara. Nah, itu lagunya Ahmad Albar kalau tidak salah. Nah, kayaknya Ahmad Albar yang bernyanyi. Akan tetapi tanpa hidup yang ada di dalam raganya Ahmad Albar, apakah arti seorang Ahmad Albar kalau tidak ada hidup yang ada dalam dirinya, dia tidak akan bisa memunculkan syair-syair seperti itu. Dunia ini panggung sandiwara, yang menggerakkan seorang wanita juga Allah, yang menggerakkan seorang pria juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sudut pandang hakikat kita dilarang melihat makhluk. Makhluk itu apa sih? Semua ciptaan Allah, semua selain Allah itu makhluk. Saya coba berbagi resep pandangan hakikat tentang cara kita berpandangan kepada takdir Allah. Ya, khusus untuk laki-laki, apabila kamu melihat seorang wanita cantik, maka jangan dilihat kecantikannya, tapi lihatlah hidup, siapa yang hidup di dalam wanita itu. Maka ketika kita bisa melihat hidup yang ada dalam wanita cantik itu, maka hati kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi justru sebaliknya, apabila kita memandang kecantikan seorang gadis itu, maka apa yang terjadi? Pikiran kita akan berandai-andai. Itulah efek dari memandang makhluk. Apabila kita memandang hidup yang ada dalam wanita itu, maka semuanya tidak akan ada efek apapun kecuali hati mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bagi wanita juga seperti itu. Ketika seorang wanita memandang pria yang ganteng dan gagah, apalagi kaya, ketika seorang wanita memandang kekayaannya, memandang ketampanan para laki-laki itu, maka pikirannya akan berandai-andai dan hatinya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila wanita itu memandang hidup di dalam laki-laki yang dia lihat itu tadi, tidak melihat jasad dari laki-laki itu, akan tetapi pandangannya tembus ke dalam hidup yang ada di dalam pria itu, maka sang wanita itu tidak akan memperoleh efek apa-apa kecuali hatinya akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya sudah difahami saudaraku,
Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dan jawaban yang saya berikan dari pertanyaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.